Halo, selamat siang. Saya Gita Rifatunisa. Saya di sini untuk ingin menjelaskan tentang project roommate business proposal saya untuk memenuhi nilai kelas Business Planning and Proposal. Aplikasi roommate ini merupakan sebuah wadah untuk mempertemukan antara orang-orang yang mencari kosan dan orang-orang yang menyediakan kosan tersebut dan ingin mencari roommate-nya. Selain itu, aplikasi ini juga merupakan sebuah aplikasi untuk memanage circulation money di dalam housemates tersebut. Target dari aplikasi ini merupakan college students, biasanya untuk mid to high college students karena mereka memiliki smartphone dan paket internet yang stabil tiap bulannya. Tetapi untuk college student yang di bawah mid to low students itu bisa memakai aplikasi ini hanya mereka yang mempunyai smartphone. Aplikasi ini memiliki 4 version. Version pertama adalah version ads, yaitu aplikasi ini akan totally free tapi terdapat banner-banner ads di bawahnya. Yang kedua adalah no ads premium version, tidak ada ads sama sekali. Yang ketiga adalah upgraded feature version. Jadi apps ini akan ada beberapa feature yang akan ke-lock. Jadi user harus membayar sejumlah uang untuk me-unlock feature tersebut. Yang keempat adalah Pro version. Pro version ini merupakan totally no ads dan semua feature-nya ke-unlock. Project Roommate ini membutuhkan dana sebesar 800 US dollar atau sebesar 8 juta rupiah dan sudah terinjeksi sebesar 2,5 juta rupiah dari saya sendiri sebagai CEO-nya. Unique selling dari Roommate ini merupakan home share, whole share. Dan objektif dari Project Roommate ini yang pertama adalah the creation of an exclusive minimalistic design app with innovation feature that makes people not ashamed talking their depths with each other. Jadi maksud poin pertama adalah kita tidak akan malu untuk Jadi maksud dari poin pertama adalah menghilangkan keawkwardan saat kita menagih utang kita ke teman kita sendiri, karena dengan apps ini kita hanya tap beberapa kali dan di HP teman kita akan ada notifikasi bahwa mereka memiliki debts seberapa banyak ke kita. Yang kedua adalah terbuatnya environment yang comfortable antara kita dan teman kita saat kita membicarakan tentang hutang piutang. Yang ketiga adalah making people that needs to find a roommate untuk unite. Jadi mereka yang ingin mencari room bisa dengan cepat mendapatkan room itu. Misinya adalah misi dari project ini. Contohnya seperti saya baru masuk kuliah dan saya tidak tahu teman-teman saya siapa, yang tinggal di luar Jakarta siapa, dan saya membutuhkan sebuah kosan atau penginapan. Jadi karena kita belum tahu siapa aja yang ingin ngekos juga, dengan adanya aplikasi ini kita akan tahu. Dan setelah itu kita juga bisa memfilter siapa aja yang bisa jadi roommate kita, karena di aplikasi ini terbentuk satu buah profile. Setiap orang memiliki satu profile, jadi kita bisa filter dari situ. Yang kedua, missionnya tentang keawkwardan dalam membahas hutang piutang. Dengan aplikasi ini, dengan beberapa tab kita sudah menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut. Risk dari aplikasi ini adalah salah satunya ada aplikasi yang sama persis, menyediakan fitur yang sama,
eh, keuntungan-keuntungan dan kerugian yang sama dengan aplikasi yang saya buat. Yang kedua adalah popularity dari mobile apps stops to grow. Yang ketiga, popularity dari internet stops to grow. Company summary. Roommate di sini akan didevelop di daerah Matraman, Jakarta Timur oleh Digital Lane Production House. Digital Lane Production House ini akan bermotoran work hard, play harder. Selain itu, aplikasi ini akan total gratis dengan desain yang tidak murahan dan sangat cocok untuk kalangan muda. Target dari aplikasi Roommate ini merupakan college student, orang-orang yang masih termasuk golongan young adult atau sekitar berumur 18 hingga 27 tahun yang mencari kontrakan atau kosan. Aplikasi ini bukan hanya untuk pencarian roommate atau pencarian kontrakan untuk disewa, tapi di sini terdapat pula snap bill atau split bill feature yang memudahkan suatu kelompok di kontrakan tersebut untuk memanage sirkulasi uang mereka di dalam itu. Company ownership-nya adalah saya sendiri sebagai founder dan CEO di Lane Production House. Nah, untuk startup summary-nya, startup cost ini akan mengcover database server, development, dan deployment tools di tahun pertama. Ini breakdown-nya bisa dilihat sendiri. Untuk supporting software-nya, saya akan menggunakan Visual Studio dan Xamarin. Dan untuk servernya saya akan menggunakan Dispark yang menyediakan free 3 years of use untuk startup seperti production house gitu lainnya. Nah, untuk startup asetnya ada running cash sebesar 1,8 juta dan inventory sebesar 500.000. Total requirements untuk seluruh startup cost ini sebanyak 7.566.000. Company location akan berada di Matraman karena Matraman merupakan the most comfortable place to work at. Nah, untuk service-nya, jasa yang ditawarkan oleh Roommate adalah split bill dan snap bill, dan seluruh jasa yang ditawarkan ini dalam bentuk yang eksklusif, cocok untuk orang muda. Deskripsinya, downloaders akan mendapatkan akses ke split bill dan snap bill secara gratis. Split bill feature di sini membantu downloadersnya untuk mengcalculate dan manage the debt, uang yang kamu pinjam dan kamu pinjamkan ke orang lain. Jadi misalnya dalam satu rumah dalam satu rumah kan ada belanja kebutuhan dan hanya satu orang yang belanja kebutuhan tersebut. Orang tersebut bisa tinggal mencatat uang pengeluaran bulan ini, taruh di rumah di account dia dan diintegrasin atau di tag ke orang-orang satu rumah tersebut. Jadi nanti di profile masing-masing orang lain akan terintegrasi bahwa mereka meminjam uang tersebut ke orang tersebut, dan orang tersebut bisa kapan saja menotifikasi teman-teman satu housemate ya. Selain untuk pengeluaran bulanan, Splitbill juga bisa dipakai untuk saat kita makan di luar bareng teman, dan bisa scan the price. Maksudnya scan the price itu billnya di foto atau di scan, nanti split bill akan dengan otomatis mencatat pengeluaran per menu. Dalam satu menu langsung dicatat berapa ratus ribu dan langsung dikasih nama siapa yang beli gedung itu. Competitive comparison-nya, aplikasi Roommate di sini untuk kalangan Indonesia merupakan yang pertama. Tapi untuk kalangan internasional, aplikasi Roommate ini sudah ada 3 kompetitor. Perbedaan dari Roommate adanya in-app messaging. Jadi selain notifikasi, kita juga bisa in-app messaging untuk menotifikasi orang yang ingin kita bayar atau orang yang kita ingin segera membayarkan utangnya ke kita. Teknologinya, untuk teknologi bagian desainnya itu saya akan membuat no gradation design dan as light as it can be. Jadi customer akan lebih cepat dan efisien dalam menggunakan market analysis. Promedis ini merupakan pioner dari aplikasi room sharing mobile application market, dan karena pertumbuhan populasi Indonesia termasuk cepat, dan semakin kesini Indonesia akan semakin mempunyai banyak apartment types of house. Jadi rumah CPR sekarang sudah tidak
tidak banyak digunakan atau sudah penuh. Jadi jika ada college students yang bersekolah di luar kota, mereka biasanya akan menyewa satu studio atau satu ruangan apartemen, dan biasanya satu ruangan apartemen itu termasuk mahal, tapi kalau dihuni oleh 2, 3, atau lebih dari 5 orang, apartemen tersebut jatuhnya jauh lebih murah. Nah, dari sini konsep roommate lahir. Dari sini konsep roommate lahir, yaitu making easy for the people who wants to live together, from the starting point of finding roommate until the daily shared cost management. Market segmentation-nya dibagi menjadi 2 grup. The first group is the people who seek empty rooms or studio, and the second one is the people who provide the rooms or studio. Biasanya grup kedua, untuk grup keduanya itu terbagi menjadi 2 subgrup lagi. Subgrup pertama adalah tipe yang sudah memiliki studio, tapi terlalu mahal dan terlalu luas untuk ditinggal sendirian. Dan yang kedua adalah people yang menyediakan sebuah kos-kosan sendiri. Jadi jika ada orang tua siapapun yang memiliki rumah yang terlalu besar, jadi tinggal taruh profile kosannya atau taruh profile rumahnya di dalam aplikasi Roommate. The majority dari individual yang saya targetkan adalah students dan real estate business people. Real estate business people di sini bisa menjangkau antara orang-orang rumah komplek yang memiliki rumah yang terlalu besar, dan bisa juga sebagai profesional penyedia kos-kosan atau kontrakan. Per this year 2015, with the presentasi pertumbuhan dari tahun 2012 itu 2% presentasi pertumbuhan populasi Indonesia. Jadi sekitar ada 790.000 more students akan pergi ke college tahun ini, dan 56% dari amount tersebut merupakan students yang termasuk dalam mid high class family. So, jadi jika dari pesimisnya adalah saya mendapatkan 1% dari 790.000 itu akan, jadi pesimisnya misalnya 1% dari 790.000 itu akan kuliah di luar kota dan akan mendownload aplikasi ini. 1% dari, maaf ini tidak dicantumkan, tapi secara pesimis jika 1% dari 790.000 orang ini akan kuliah di luar kota dan 10%-nya akan mendownload aplikasi ini, 10% dari 1% 790.000 orang ini akan mendownload aplikasi ini dan download aplikasi ini. Inilah pessimistic market analysis saya. Angka-angka di sini saya dapatkan dari riset sesuai dengan pertumbuhan populasi Indonesia dan pertumbuhan banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke college undergraduate S1. Target market sendiri, strategi untuk target market segmen kedua yaitu real estate provider, yaitu dengan kita strategi adalah membuat mereka untuk memasukkan profile dan kontak mereka ke dalam aplikasi without any fee. Dan untuk college students, kita hanya melakukan digital marketing from putting ads in their campus website or forum and other social media. Biasanya college student, kita approach ke college studentnya itu melalui social media Instagram, Path, bisa juga, dan social media lainnya. Dan untuk office worker, using social media ads filtering based on the job status and location in their profile. Jadi ada perbedaan antara dia tinggal di mana dan dia berada di mana sekarang. Kita bisa filter di market trends. Having done a research of 16 college students recently with key question asked, untuk market trendsnya saya sudah meresearch 16 college students dan menanyakan beberapa question dan saya mengambil kesimpulan bahwa pertama, 16 people say that they love to download the app for the split bill feature even though they do not need the other feature for the moment. 16 orang
berkata akan download aplikasi ini untuk split bill feature, walaupun mereka tidak menggunakan roommate finder-nya. Yang kedua, they will use it at least twice a week for the split bill feature. Yang ketiga adalah 16 people tersebut lebih prefer downloading free apps with ads daripada mendownload aplikasi berbayar tanpa ads. Maaf, di sini harusnya ads, advertisement, bukan apps. Oke, untuk market needs di sini merupakan kebutuhan yang ditawarkan. Solusi kebutuhan yang ditawarkan oleh roommate di sini adalah ketika college student yang baru masuk atau office worker yang baru di hire, mereka tidak tahu siapa saja yang akan ngekos atau yang akan tinggal jauh dari orang tua. Karena mereka tidak tahu profilnya, tidak tahu siapa namanya, dan berapa banyak orangnya. Mereka bisa saja tinggal membuat profil di aplikasi ini sehingga mereka akan terhubung based on location atau based on location, sehingga tinggal hanya dengan beberapa tab mereka sudah mengetahui siapa saja profil-profil orang yang ingin ngekos, dan mereka bisa langsung message atau notify orang lain tersebut untuk berdiskusi mencari kosan-kosan di sekitar rumah, kosan-kosan di sekitar kampus atau di sekitar kantor, ataupun berdiskusi untuk mencari kontrakan. With roommate ini as the pioneer with roommate as the pioneer in Indonesia, dipastikan saya akan mendapatkan 100% market share di Indonesia. Service business analysis. Di Indonesia sekarang belum ada kos-kosan mobile application, tapi sudah ada beberapa tradisional kos-kosan web. Itu juga bukan kos-kosan, tapi kontrakan. Kontrakan menjadi kos-kosan. Perbedaannya adalah untuk website kontrakan tradisional, mereka hanya menyediakan satu buah rumah tanpa ada location based people, dan roommate aplikasi ini akan mendapatkan tambahan selain find roommate juga split bill feature service yang akan membuat users connected with the perfect roommate or rooms easier. Roommate di sini akan menjadi totally free, tetapi tentunya dengan ads as the income. Nah, the same aplikasi dari luar Indonesia tidak bisa disebut kompetitor karena lokasi dari rented rooms, rented house itu di luar Indonesia. Jadi mereka tidak bisa disebut kompetitor. 431 competition and buying patterns. The main competitors di online renting room segment ini merupakan koskosanku.com, itu juga web platform, berniaga.com, dan yang lain-lain. Mereka hanyalah sebuah iklan kos-kosan di web. Tidak ada find roommates feature yang menjadi ultimate difference-nya. Nah, untuk distributing as a service-nya, market strategy. Roommate di sini akan memposisikan diri sebagai mobile apps yang social, sleek, sophisticated, dan eksklusif, dan cocok untuk kalangan muda. Aplikasi ini akan menyediakan premium, fast, dan cepat feature secara gratis, dan karena persentase orang-orang yang mendownload atau membeli apps berbayar sangat rendah, roommate hanya akan menggunakan digital marketing as its main source of promotion.
Promotion strateginya, Roommate akan menyediakan sebesar 15 juta budget untuk advertising in campus websites or forums dan other social media with specific filtering on it. Roommate sendiri juga menyadari bahwa jika ada kompetitor yang enters the market, kita akan menaikkan budget untuk promosinya untuk memaintain market share, such as ads in television. Dan untuk pricing strategy, karena kita sadari bahwa masyarakat Indonesia mendownload aplikasi berbayar, karena kita menyadari persentasi masyarakat Indonesia untuk mendownload aplikasi berbayar adalah below 10%, maka aplikasi ini akan menjadi totally free. Untuk sales forecast untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan. Untuk advertisement, saya akan mendapatkan 96.000 view in a year. Untuk Pro version, saya akan mendapatkan 100 downloader. Pro version ini merupakan hanya upgrade beberapa feature, dan Pro version di sini untuk bisa lihat sendiri sales forecast untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan. Untuk advertisement, Pro version, dan database yang akan dijual, unit salesnya, advertisement menurut views, Pro version menurut downloaders, database menurut profile user yang masuk di profile kita, di aplikasi kita, dan unit price-nya adalah advertisement akan membayar sebesar Rp880 untuk per view, Pro version adalah $1 per download, database adalah 10 juta per database. Jadi total salesnya tahun ini akan mendapatkan 95. Management summary. Roommate dimiliki dan akan dioperasikan by me, Gita Anissa. The company, being small in nature, requires a simple organized structure. Implementasi dari organizational form calls for the owner, me, to make all the major management decisions in addition to monitoring all other business activities. Personnel plan-nya. The staff will consist of one both maintenance and developer, one outsourced designer, one general affair. The owner, Gita Anissa, will be both project leader, developer, accountant, and financing the project. Total people is 3 people. Responsibility for project leader will get 36 million. For project leader will get 36 million. And you can see here for the details, UI designer, 2 million, general affair, and the total payroll per year. For the financial plan. Untuk financial plan di sini, business plan di sini dirancang untuk mendapatkan sebesar 4 juta modal tambahan. The supplemental financing is required to begin work on development, UI designing, deployment tools, purchases, digital marketing costs, and to cover expenses in the first year of operation. Nah, amount sebesar 4 juta ini akan dibayar sebesar 234.000 per year selama 3 tahun. Owners investment-nya, saya sendiri sudah injected sebesar 2,5 juta from personal savings, startup expense to fund. Bisa lihat di sini sebesar 5 juta. Total requirements-nya ada 7,566 juta. Total asetnya merupakan 2,3 juta. Dan liabilities-nya sebesar 5 juta. Kapital yang sudah dimiliki adalah 2,566 juta oleh saya sendiri. Nah, untuk projected profit and loss, payroll expense, Gita Anissa will receive a salary of 39 juta in year 1, 40 juta in year 2, dan 44 juta in year 3. Sudah dijelaskan di atas tadi, Roommate aplikasi akan meng-hire outsource UI designer sebesar 2 juta. Rent expense, Roommate walaupun di rumah saya sendiri, tapi Roommate sini akan menyewa 3 kali 4 square meters room at 250,000 per month for total of 3 months. Utilities expense-nya seperti
gas, garbage disposal, electricity, and real estate. Utilities expense-nya merupakan gas, garbage disposal, electricity, dan lain-lain. Untuk marketing expense akan dikeluarkan sebesar 15 juta untuk digital promotional each year using online web advertisement, social networks, dan lain-lain untuk membangun user awareness. Untuk insurance expense-nya, Roommate akan mengalokasikan sebesar 545.390 atau sebesar 10% untuk insurance for the first year. Bisa lihat di sini projected profit and loss data. Untuk projected revenue, we will get around 23% margin for the pessimistic projected revenue. And then the projected cash flow, as you see here, cash balance-nya sebesar 34 juta untuk tahun pertama, 58 juta untuk tahun kedua, dan 82 juta untuk tahun ketiga. Bisa lihat di sini reference saya untuk data-data yang saya masukkan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.